Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala itu berfirman di dalam salah satu ayat di Al-Quran, wa khasha'atil aswatu lirrahman la tasma'u lahu illa hamsa. Pernah baca ayat itu? Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Jadi ketika nanti di akhirat di padang mahsyar, semua manusia itu takut, sehingga sampai dikatakan oleh Allah, la tasma'u lahu illa hamsa. Saking sepinya itu sampai enggak terdengar suara sama sekali, kecuali hanya desisan-desisan saja, suara-suara kecil saja. Karena semuanya sedang khosya'atil aswad, karena semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi yang kita lakukan, kita berdoa, kita sedang takut, memohon kepada Allah, sampai-sampai suara nggak terdengar ya. Kecuali emang beberapa orang yang mungkin perlu harus ngobrol dikit-dikit lah. Tapi itulah keadaannya padang mahsyar seperti itu. Tapi menariknya Bu, di saat yang dikatakan oleh Allah banyak orang yang takut ketika itu, sampai nggak ada yang berani untuk bersuara kecuali suara lirih. Kata Allah Ta'ala, wa khasha'atil aswatu lirrahman. Mereka takut kepada Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Padahal Allah Ta'ala itu punya sifat yang lain, ya kan? Punya sifat keperkasaan, punya sifat kuasa, kuat, maha agung. Allah Ta'ala Al-Muntakim, yang maha membalas. Tapi Allah Ta'ala ketika di saat banyak orang takut, Allah Ta'ala menggunakan sifatnya yang mulia, yaitu sifat Rahman. Maksudnya apa, Zat? Maksudnya gini loh. Sebuah anugerah dan kebaikan bagi seorang mukmin atau muslim ketika nanti di akhirat, pada saat semua orang sedang takut, tapi Allah Ta'ala memberikan sinyal kepada orang muslim, wahai orang yang muslim, wahai orang-orang beriman, di saat banyak orang yang takut, ketahuilah bahwasanya ketakutan tersebut diberikan, atau ketakutan tersebut takut terhadap Tuhan yang maha penyayang. Jadi takut kamu jangan takut lari, tapi takut kamu adalah takut kepada Allah dengan harapan Allah Ta'ala yang memberikan kasih sayang kepada kita. Jadi maksudnya orang yang muslim, seorang yang beriman, dia mestinya itu selalu punya prasangka baik kepada Allah. Karena Allah Ta'ala selalu mengedepankan rahmatnya terhadap hambanya yang Allah Ta'ala cintai. Meskipun saat orang-orang takut, tapi kita punya harapan. Sebagaimana tadi kita doa padahal kita tahu dosa kita juga nggak banyak ya, dosa kita ya. Soalnya banyak lupanya, jadi kelihatannya nggak banyak. Banyak kesalahan-kesalahan mungkin yang kita udah lupakan. Masya Allah, anugerah lupa itu enak Bu. Coba kita itu nggak dikasih lupa sama Allah Ta'ala, Masya Allah, gak iso tangi, waduh gak iso turu. Ya nggak ya. Bukan nggak bisa bangun lagi, tidur aja nggak bisa. Mungkin banyak sedihnya, tapi alhamdulillah ketika ada lupa berarti kita minimal kita diminta oleh Allah untuk mengistighfari, meminta ampun terhadap hal-hal yang kita ingat. Kemudian para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pelajaran bagi kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah dengan prasangka baik kita selalu memulai hidup kita dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Setiap hari kita mengucapkan Alhamdulillah. Ini sering saya sampaikan, bahwasanya ketika kita bangun subuh, kita sholat subuh, baca Al-Fatihah, itu kan serentak ya. Semua orang pasti kalau sholat subuh baca Al-Fatihah, ya kan?
Setiap Al-Fatihah pasti diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Padahal keadaan kita bermacam-macam saat itu. Ada yang di pagi harinya bangun-bangun eling utang. Ada yang bangun pagi eling Shopee tadi malam belum di check out pas promo lagi. 11, sekarang 11. Oh kemarin, wah ini kan telat kan. Coba sekarang tanggal 11 saya kasih waktu 10 menit untuk check out. Gak boleh ya di masjid ya. Kaget ya Allah. Macam-macam keadaan orang. Ada yang bangun pagi bahagia, ada yang bangun pagi dengan keadaan agak sedih ya tak? Tapi kan ketika salat subuh baca Al-Fatihah, mau nggak mau harus membaca apa? Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala mengajari kita untuk selalu bersyukur dengan berbagai macam keadaan kita, pokoknya bersyukur. Supaya apa? Supaya ketika ada kenikmatan atau kebahagiaan yang kita rasakan, maka betul-betul nikmat dan bahagia itu adalah kebahagiaan yang nyata, bukan yang apa namanya? Ketok-etok bahagia, semu, ya. Rasanya bahagia ternyata tidak. Maka kita syukuri supaya bahagianya nyata. Kemudian ketika kita dalam keadaan sedih, semoga kesedihan itu hanya sementara dan Allah Ta'ala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Itu dengan bersyukur, sebagaimana kisahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu tahu siapa? Ummu Salamah? Siapa Ummu Salamah? Siapa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu Ummu Salamah, Bu? Istri Nabi SAW. Nama aslinya siapa Ummu Salamah? Ya pokoknya Ummu Salamah lah ya. Kok angel? Oke. Ummu Salamah itu punya suami yang baik luar biasa. Cintanya luar biasa. Sama suaminya namanya Abu Salamah suaminya. Nama aslinya Abdullah. Kemudian saat Abu Salamah itu sakit karena terkena anak panah yang di padang di perang Badar itu, kemudian sakit, tambah lama tambah sakit, kemudian meninggal. Sebelum meninggal, Ummu Salamah itu saking cintanya sama Abu Salamah, Ummu Salamah bilang, wahai suamiku, sepertinya nggak ada orang yang lebih baik daripada kamu. Maka sepertinya kalau kamu nanti meninggal, aku tidak menikah lagi dengan orang lain. Kata Abu Salamah, tidak, tetaplah kita berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pasti ada pengganti dari saya yang lebih baik. Tapi betulan, setelah Ummu Salamah dengan kadang ya ada sifat manusia pesimis terhadap takdir Allah ya. Tapi ketika bersyukur, ketika ada musibah, kemudian Ummu Salamah mengucapkan innalillahi, kemudian berdoa kepada Allah untuk diganti dengan yang baik. Akhirnya kenyataan rasa syukur itu Allah Ta'ala gantikan Abu Salamah orang yang baik, digantikan dengan orang yang lebih baik dan paling baik di dunia ini. Dan ketika itu bagi Ummu Salamah gak mungkin lah. Ketika Ummu Salamah bilang sama Abu Salamah gak ada orang yang lebih baik, bukan berarti Ummu Salamah gak tahu kalau Nabi Muhammad lebih baik. Tapi gak mungkin lah, gitu gak Bu? Jadi gak usah pesimis lah. Kalau seumpama ngapunten yang butuh nikah lagi, ya, Prabowo masih jomblo. Nggak menutup kemungkinan ya, tahu-tahu dinikahi oleh presiden, masya Allah. Nanti kajiannya kurma di Istana Negara, gitu. Kan tidak menutup kemungkinan gitu. Kalau kita bersyukur kepada Allah dari ujian kita, Allah Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik. Makanya kita harus selalu mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat kita dan salam kita kepada An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tapi para bunda yang dirahmati oleh Allah, masya Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali, kita bisa ngaji bersama, takdir dan izin Allah. Dan insya Allah seperti yang saya sampaikan kemarin kan kita membahas satu kitab ya sebetulnya di pertemuan yang kemarin. Jadi kitab yang kita bahas itu adalah kitab Syakhsiyatun Nisa, tentang kepribadian
wanita. Dan yang kita bahas di pertemuan kemarin adalah pembahasan tentang kepribadian wanita siapa? Lali? Enggak ya? Yang kemarin, pertemuan sebelumnya, sekitar berapa ribu jam yang lalu. Siapa? Bukan. Ayo, siapa yang bisa? Bukan. Siapa? Siapa yang bisa jawab hadiah umroh bagi yang mampu? Siapa? Masa Aisyah? Hawa, Masya Allah. Siapa? Ibunda Hawa. Siapa Ibunda Hawa itu? Istri Nabi Adam, manusia pertama yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi kita belajar tentang wanita itu pertama ya kepada perempuan pertama, yaitu Bunda Hawa. Sekarang saya ingin, kemarin saya lupa, belum saya ringkas ya. Ini ada ringkasan tentang kepribadian Bunda Hawa yang bisa kita pelajari, kita ambil. Secara ringkas saja nanti sebelum kita masuk ke tema yang baru tentang Ibunda Maryam. Oke. Yang pertama, secara umum pembahasan ketika membahas Hawa di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tidak pernah menyebutkan nama Hawa di dalam Al-Quran. Tetapi Allah Ta'ala lebih menggunakan posisi Hawa sebagai istri Nabi Adam yang Allah Ta'ala potret di dalam Al-Quran. Gitu ya. Jadi dari sini kita pelajari dan kita ketahui bahwasanya ketika seorang lelaki mengambil potret dari lelaki pertama Nabi Adam dengan tanggung jawabnya untuk memakmurkan bumi, maka para wanita belajar dan mengambil potret dari Hawa sebagai istri khalifah di muka bumi. Gitu ya. Jadi tugas pertama seorang wanita adalah bagaimana dia bisa memposisikan diri sebagai istri mendukung ketaatan suami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena posisi istri itu posisi penting sebetulnya. Sangat penting. Karena apa? Karena dunia ini butuh generasi yang baik. Kita ini kadang pengen mencari pemimpin yang baik, tapi kita lupa untuk menciptakan rakyat yang baik. Padahal secara kaidah kita pasti tahu bahwasanya pemimpin itu lahir dari rakyatnya. Dan rakyat itu lahir dari siapa? Dari keluarga-keluarga masyarakatnya. Maka kalau keluarga muslimnya baik, akan melahirkan rakyat yang baik, maka rakyat yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Dalilnya apa? Siapa yang tahu? Ada dalilnya dan insya Allah jenengan hafal semuanya. Dalilnya keluarga melahirkan rakyat yang baik melahirkan pemimpin yang baik. Nah, itu dalil di Quran ada. Siapa yang bisa? Yang bisa pulang duluan. Dalilnya adalah, lihat, Allah Ta'ala mengatakan, jenengan hafal, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama. Pertama kan membahas tentang bagaimana pasangan dan anak kita menjadi penyejuk mata. Berarti tema keluarga. Kemudian doa selanjutnya, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami keluarga yang penyejuk mata ini melahirkan orang-orang yang bertakwa, dan nanti dari orang yang bertakwa melahirkan seorang imam, pemimpin, gitu ya. Jadi posisi perempuan itu adalah melahirkan pemimpin generasi yang baik. Oke. Jadi peran pertama adalah menjadi seorang istri. Maka kepribadian yang harus dijaga
oleh seorang wanita ketika dia menjadi istri. Yang pertama adalah mendukung suami untuk beribadah kepada Allah. Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepadanya. Begitu juga anak cucu Adam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai istri, sebagai pasangan suami, tugas utama kita adalah bukan mensupport segala yang diinginkan suami, bukan. Tapi mendukung suami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tugas pertama adalah ibadah. Kemudian yang kedua adalah mendukung suami sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana Hawa mendukung Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, Hawa juga ikut turun ke bumi. Ya. Dan kalau ibadah itu modalnya adalah zikir, salat. Kalau menjadi khalifah, pemakmur bumi, penjaga bumi, maka modalnya adalah ilmu. Modalnya adalah ilmu. Harus ada namanya belajar, harus ada namanya upgrade, harus ada caranya bagaimana sih mengatur bumi, memakmurkan bumi itu dengan baik. Banyak orang menganggap untuk melakukan kebaikan ternyata nggak baik ketika dia tidak belajar ilmunya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, lihat. Ketika Allah Ta'ala katakan kepada pasangan keluarga pertama di muka bumi ini, Adam dan Hawa, Allah Ta'ala katakan, ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Lihat Bu. Ini seakan-akan ya, kalau kita tadaburi, seakan-akan Allah Ta'ala itu sedang mengajak bicara Nabi Adam, tapi secara nggak langsung Allah Ta'ala ngasih isyarat kepada keluarga-keluarga muslim. Allah Ta'ala bilang gini, wahai Adam dan pasanganmu Hawa, ya, dan pasanganmu wahai Adam yaitu Hawa, tinggallah kamu di surga ini dan makanlah sesuai apa yang kamu mau, terserah, kecuali kamu jangan mendekati apa yang dilarang oleh Allah. Itu persis Bu, sebagaimana orang yang baru menikah, baru menjalin rumah tangga. Seakan-akan juga Allah Ta'ala katakan, wahai suami dan pasanganmu, tinggallah di rumah ini tinggallah di rumah ini dengan keadaan seperti surga. Kan rumah tangga gitu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sekarang siapa sih rumah tangga pertama itu kayak enggak surga? Jenengan kan dulu gitu ya, nikah di sebulan pertama, wah itu kayak dunia milik kita bersama ya. Yang lain ngontrak. Rumah itu kayak surga, wah enak gitu. Tapi tambah lama, tambah berkurang. Yang rumah tadinya cukup untuk 2 orang, rasanya nggak cukup, pengen lebih besar. Tadinya sepeda motor berdua cukup, nggak cukup, ya kan? Bapaknya di atas gini, karena yang di bawah lebih berat di belakang. Sepeda motor nggak cukup, nambah lagi pengen beli mobil, nambah lagi pengen beli rumah lebih besar lagi, pengen ditingkat, pengen beli rumah lagi. Pokoknya rasanya nggak cukup, terus nggak cukup. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal rumah bagaimanapun keadaannya, bahkan Nabi SAW loh Bu, kalau dicontohkan Nabi itu adalah rumah tangga yang paling bahagia, rumahnya itu insya Allah nggak lebih besar dari rumah kita. Rumahnya Nabi ya sudah sepetak itu. Kemudian ada ruang tamunya dan kamarnya. Kemudian samping rumah istrinya juga seperti itu. Sama semuanya. Bahkan atapnya itu juga nggak tinggi. Ya, tidurnya juga di atas tikar, bukan di atas spring bed kayak kita itu. Apa namanya? Singpu itu loh. Apa? Ager-ager. Kasur ya. Nabi di atas tikar tidurnya. Ala kulli hal. Tapi
Kenapa? Bagaimana Nabi punya rumah tapi tetap bahagia dan menjadikan rumah itu seperti surga? Maka sebetulnya isyarat ketika Allah Ta'ala meletakkan Nabi Adam dan istrinya di surga, itu sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan kepada seluruh pasangan muslim dan muslimah, rumahmu itu adalah surga bagimu. Syaratnya apa? Nikmati apa yang Allah Ta'ala perbolehkan dan jauhi apa yang Allah Ta'ala larang. Begitu juga Nabi Adam. Nabi Adam ini surga, boleh sesuai apa yang Allah Ta'ala bolehkan dan tidak boleh sesuai apa yang Allah Ta'ala larang. Tapi tetap Bu, namanya rumah tangga itu musuh pertamanya adalah bukan tetangga sebelah, bukan orang lain, tapi musuh pertama rumah tangga adalah syaitan. Karena setan itu akan mendapatkan penghargaan yang besar ketika dia mampu memisahkan rumah tangga. Itu kan kisahnya jenengan tahu semua ya. Setiap jin itu ada yang laporan ke petingginya iblis. Saya tadi habis gini dan gitu. Semuanya itu dianggap remeh, kurang keren. Tapi ketika ada yang melaporkan, alhamdulillah. Kok alhamdulillah saya tahu. Masya Allah. Ada jin bilang, oh ya iblis, tadi saya itu habis memisahkan dua rumah tangga, ya, memisahkan dua pasangan. Sekarang sudah cerai. Mana buktinya? Itu di pengadilan agama sekarang sidang. Itu istrinya ngotot-ngotot padahal suaminya pengen minta maaf. Tapi istrinya nggak mau, pengennya lang bubar, lang kono gini, gitu. Seumpama Bu ya, seumpama. Kemudian akhirnya kata iblis, wah ini keren ini. Kenapa? Karena ketika rusak rumah tangga, yang rusak juga generasinya. Oke ya, ala kulli hal. Maka musuh pertama adalah syaitan. Sebagaimana nanti Allah Ta'ala juga mengatakan kepada kepada Nabi Adam, sesungguhnya inna hadza aduwwun laka wa li zaujika, bahwasanya syaitan ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Maka kita ini dalam rumah tangga, selain kita menjalin rumah tangga dengan baik, kita juga harus mengcover dari godaan-godaan syaitan untuk menjauhi dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi namanya godaan syaitan itu emang halus dan gak kerasa Bu. Sebegitu juga Nabi Adam. Nabi Adam itu tidak ada niat pelaku Nabi Adam untuk maksiat kepada Allah. Tapi karena itulah halus godaannya syaitan. Padahal kita tahu di beberapa riwayat, kita bertanya, loh, syaitan itu, iblis itu bukankah dia sudah dikeluarkan dari surga? Tapi kenapa Nabi Adam yang di dalam surga masih dapat bisikan dari iblis? Karena begitulah lembutnya godaan syaitan. Itu ditiup tok aja udah merinding di telinga kita. Karena godaannya saking halusnya. Bagaimana model godaannya? Lihat, kita belajar supaya kita bisa antisipasi ya, supaya rumah tangga itu tetap utuh. Lihat, iblis menggoda Nabi Adam dengan mengatakan, bukan wahai Adam, ini kan yang dilarang makan saja, tidak. Tapi dengan 3 tahapan. Pertama, merayu, yang kedua menghiasi, yang ketiga menipu. Urut. Pertama rayuan. Rayuan itu kan seakan-akan nggak apa-apa, seakan-akan boleh, seakan-akan nggak masalah, seakan-akan alah mek didik tok, mek sak lagu tok, gak rong lagu, ya kan? Alah sek didik tok aja, 1 mata nggak ngelihat 2 mata, dikit ngelihatnya. Tapi itulah rayuan setan. Ya, rayuan, merayu. Gak mas, gak tuku mek lihat-lihat tok gitu. Pengen mampir ngecek harga gitu kan. Enggak beli, cuman ya itulah namanya merayu ya. Dan iblis juga gitu, maaf. Dan penggoda itu juga seperti itu. Kata iblis apa? Hal adulluka ala syajaratin wa syajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Wahai Adam, mau tak tunjuki enggak? Ada pohon, yang pohon ini ketika dimakan
atau diincipi. Ini pohon yang makan akan kekal di surga dan dia akan mendapatkan kerajaan tidak hancur. Godaan, kata iblis, hal adulu, kamu tak tunjukkan enggak? Ya, sebagaimana kadang seseorang itu enggak mau menunjukkan yang buruk, tapi dia seakan-akan menunjukkan kepada kebaikan. Ayo ikut kumpul, ada pengajiannya. Pengajiannya 5 menit, habis itu, wes gibahnya buahnya. Ya, atau diajak apa namanya ya? Soro lek gak duso ini. Pokoknya astagfirullahaladzim. Pokoknya mengajak ya rayuan-rayuan yang seakan-akan tampilannya baik padahal tidak. Ala kulli hal ya, itulah godaan syaitan. Maka kita harus jelas untuk kepada maksiat itu larangannya bukan masuk maksiat tapi mendekati saja tidak boleh. Begitulah iblis. Hal adulu, kamu tak tunjukkan enggak? Sudah yang pertama, merayu. Yang kedua menghiasi. Dihiasi dengan apa? Syajaratil khuldi wa mulkil la yublah. Bu, iki loh bu. Iki make up ini kalau dipakai, wah, cantik gak karuan. Glowing. Tapi make upnya nggak bisa sebentar, paling tidak 1 jam. Untuk acara nikahan. Ya, acaranya kapan? Habis asar. Berarti make upnya jam berapa? Paling tidak jam 2 berarti mulainya. Nanti sampai jam 3. Gitu ya. Kemudian acaranya sampai jam berapa? Jam 5. Nanti beres-beres setengah 6 ketemu maghrib. Gak popo. Pokoknya jenengan wudhu sih. Baru wudhu habis gitu di make upi. Pas jam 3 adzan asar mendadak batal. Terus piye? Kadung bayar muahnya mahal. Itu muah ya namanya ya. Muahnya kadung larang. Kemudian make upnya kadung tebel. Batal. Piye? Terus nanti jam 5. Muka-muka sih koper nutut. Subhanallah sampai jam 5 lah kok acaranya asik. Masya Allah. Terus gak apa-apa, itulah. Pokoknya rayuan, dihiasi seakan-akan yang penting cantik dan yang lainnya. Kemudian kita lupa terhadap hal yang dilarang oleh Allah. Di dalam rumah tangga juga seperti itu. Maka hati-hati. Pertama dengan rayuan setan, dengan penghiasan syaitan terhadap sesuatu yang tadinya buruk seakan-akan baik. Oke. Kemudian yang ketiga, setan itu juga menipu. Penipunya syaitan adalah ketika dia mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. 2 tipuan syaitan yang ini ternyata menjadi sebab Nabi Adam itu akhirnya bisa digoda oleh iblis. Dan itu kalau kita Bu, mungkin lebih cepat daripada Nabi Adam untuk tergoda. Ya, karena Nabi Adam itu ternyata yang membuat Nabi Adam itu sampai tergoda oleh iblis karena 2. Yang pertama, karena Nabi Adam itu nggak kepikiran, kok ada makhluk yang berani sumpah atas nama Allah, ternyata dia bohong. Tapi Nabi Adam itu nggak kepikiran, kalau orang sudah sumpah dengan nama Allah, ya nggak mungkin bohong. Tapi kok ternyata ada, maka Nabi Adam nggak kepikiran. Itulah yang dikatakan wa qasamahuma. Iblis itu bersumpah atas nama Allah terhadap mereka. Kalau sekarang sumpah sampai diumbar, seakan-akan sumpah sudah nggak ada nilainya. Sumpah insya Allah, wallahi, ora popo gitu. Ternyata ya popo gitu. Seakan-akan, kok sampai wallahi, naudzubillah. Nabi Adam aja sampai heran. Itu pertama, karena iblis bersumpah. Yang kedua, iblis mengatakan inna laminan nasihin. Inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya saya ini penasehatmu. Seakan-akan dia datang menjadi penyelesai masalah, pemberi solusi, seakan-akan memberikan nasihat, ternyata dibalik dia menasehati, dia sedang memiliki makar untuk menipu yang dinasehatinya. Maka hati-hati. Begitulah cara iblis menggoda manusia, supaya manusia itu pecah di dalam rumah tangganya. Maka ketika Nabi Adam akhirnya sampai tertipu,
dengan iblis, begitu juga istrinya, maka apa yang dilakukan oleh keluarga muslimah tersebut yaitu bertaubat kepada Allah. Jadi ini, ketika kita dalam rumah tangga kemudian ada salahnya, ya nggak masalah, namanya menjalani hidup seperti itu. Dalam rumah tangga itu perlu kenalan yang banyak. Kadang di tengah jalan kita harus berkenalan, ada salahnya, berbuat dosa. Tapi yang penting adalah bagaimana kita cepat bertaubat, evaluasi diri, meminta ampun kepada Allah. Bagi siapa? Keduanya, yang laki dan yang perempuan. Begitulah yang dilakukan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian yang terakhir, yaitu ketika kita lupa untuk bertaubat dan kita selalu terbawa dengan godaan syaitan, maka ujiannya atau akibat yang Allah Ta'ala berikan kepada keluarga tersebut adalah, kata Allah Ta'ala, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, maka kamu akan keluar dari kenyamanan rumah tangga atau surga rumah tangga dan kalian akan mendapatkan penderitaan. Karena apa? Karena tergoda oleh syaitan. Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam dari surga ke dunia lebih sulit daripada di surga. Maka ketika seseorang, ketika rumah tangga kemudian dia harus bercerai, tapi dengan alasan tidak syar'i, semuanya tentang urusan dunia saja, maka hati-hati. Bisa jadi itu perceraian godaan syaitan. Bisa jadi ketika kita keluar dari rumah tangga, bukan malah menjemput kenyamanan dan kebahagiaan, malah keluar dari rumah tangga yang sakinah menuju kehidupan yang lebih buruk lagi. Na'udzubillah. Gitu ya. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari pasangan rumah tangga Nabi Adam dan Hawa. Kesimpulannya, rumah tangga kalau jalannya menuju Allah maka bahagia. Kalau rumah tangga jalannya menuju godaan syaitan maka sengsara. Itu kaidah umumnya. Baik. Cukup ini tentang murojaah kita, pembahasan tentang Nabi Adam dan Hawa. Sekarang masuk ke judul yang baru, yaitu tentang cahaya Maryam dalam diri wanita. Oke. Pembahasan kisah yang kedua tentang Maryam. Siapa Maryam itu? Ibunya Nabi Isa. Ada yang tahu nggak? Suaminya Maryam siapa namanya? Nggak ada. Ayahnya Maryam siapa namanya? Pak Imron. Pak Imron lurahku. Imron. Kalau ya Imron. Kalau ibunya Maryam siapa namanya? Ayo siapa tadi? Siapa? Hana. Hamna ya, ibunya Maryam namanya Hamna. 1, 2, 3. Nah, pinter, masya Allah. Pinter. Sekarang ringkas ya tentang kisah Maryam. Jadi gini, secara umum, kalau tadi kita belajar dari Siti Hawa tentang pasangan, sekarang kita belajar Maryam tentang seorang ibu. Oke ya. Maka keutamaan Siti Maryam itu punya keutamaan yang luar biasa. Jenengan kagok nggak kalau kita bilang Siti? Tahu nggak? Dulu pernah saya sampaikan kayaknya ya. Arti makna Siti itu apa? Kan biasanya kita bilang kita Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Aisyah ya. Apa artinya Siti itu? Sayyidati, pinter. Pinter, masya Allah. Apa Siti artinya? Sayyidati. Tuanku Maryam. Itu bahasa Mesir. Sayyidati bahasa Arab, tapi Siti itu bahasa Mesir. Karena Sayyidati kemudian diringkas jadi Siti sebenarnya, Siti. Masuk Indonesia jadi Siti. Oke. Bu Siti. Masya Allah. Ada yang namanya Siti di sini, Bu? Ada ya? Banyak. Masya Allah. Berarti tuan kita bersama.
Siti Maryam itu punya keutamaan luar biasa, Bu, di dalam Al-Quran. Bayangkan ya, di dalam Al-Quran itu ketika menceritakan tentang perempuan, itu banyak perannya. Ada peran sebagai istri sebagaimana Hawa. Ada peran sebagai ibu seperti ibunya Nabi Musa. Ada peran sebagai kakak seperti kakaknya Nabi Musa. Ada peran perempuan sebagai raja yang bijaksana. Siapa? Ratu Bilqis. Rumahnya di mana Ratu Bilqis? Wonosobo. Di Sabah, Sobo. Ya, Sabah itu di Yaman. Ya, tapi nggak tahu orang Indonesia ada yang bilang Wonosobo gitu katanya. Karena Wono artinya hutan, Sobo Sabah. Wallahu alam. Ala kulli hal. Tapi semua peran itu Allah Ta'ala sampaikan dengan istilah perannya. Tidak menyebut namanya. Kecuali Maryam yang Allah Ta'ala sebut namanya. Oke ya, ini keutamaan pertama bagi Siti Maryam, yaitu Allah Ta'ala langsung sebut beliau dengan nama beliau. Yaitu Maryam. Ya, kemudian yang kedua keutamaannya, Siti Maryam itu juga Allah Ta'ala cantumkan menjadi salah satu nama surat, yaitu surat Maryam. Bagaimana Maryam itu bisa mulia? Ternyata kemuliaan Maryam itu tidak terlepas dari pengaruh keluarganya yang telah mendidik beliau. Siapa itu keluarga Imran? Padahal Imran itu bukan seorang nabi. Dia hanya manusia biasa. Tapi kekuatan dan keharmonisan rumah tangga Imran atau kebaikan rumah tangga Imran menjadikan Allah Ta'ala keluarga Imran sebagai contoh pada keluarga muslim ketika dia punya anak. Nanti kita belajar ya. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah Ta'ala memilih Nabi Adam, memilih Nuh, ya, dua orang yang Allah Ta'ala pilih menjadi orang yang mulia. Dan Allah Ta'ala juga memilih dua keluarga yang menjadi keluarga mulia, yaitu keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya Imran. Kenapa? Karena keluarga Imran mampu mencetak anak yang suci, mencetak anak yang solihah, yang mampu melahirkan anak seorang nabi, yaitu Nabi Isa. Lihat ya, kebayang ya, bagaimana kemuliaan keluarga Imran yang bisa mencetak anak-anak yang suci, anak yang solehah, anak yang bisa menjaga diri dan kehormatannya. Kemudian anak itu juga bisa melahirkan seorang nabi. Bagaimana caranya? Lihat, caranya adalah otomatis pada kesolehan dan kesolehatannya ibu dan ayahnya. Dan ini juga menarik, Bu. Bisa dipraktekkan ketika nanti panjenengan hamil dan punya anak. Lihat, apa yang dikatakan oleh Hamnah ketika beliau mengandung Maryam. Dan itulah yang nanti yang menjadikan Maryam itu menjadi wanita yang suci. Apa? Di dalam surat Ali Imran ayat 35 dan 36. Di situ letak pelajarannya. Oke. Di situ Allah Ta'ala mengatakan, wa id qalat imra'atu Imran, afwan. Wa id qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Lihat, ketika istrinya Imran Hamna itu bumil, ya bumil ya, bunda hamil, ya betul, ya iya aja. Pokoknya apa yang dilakukan itu perutnya sambil diusap sambil berdoa. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku telah bernazar kepadamu ya Allah. Aku telah berjanji kepadamu ya Allah, supaya ketika anak ini lahir, aku jadikan dia anak yang muharrar. Muharrar itu artinya anak yang merdeka untuk mengabdi kepadamu.
Jadi niat pertama punya anak sudah diniati dengan kebaikan, ya Allah, aku punya anak nanti, semoga anakku ini bisa mengabdi kepadamu. Mengabdi menjadi orang yang bermanfaat, orang yang soleh beribadah kepadamu. Jadi orientasi pertama punya anak untuk mengabdi kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Hamna mengatakan fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini, cita-citaku ini, harapanku ini. Gitu ya. Kemudian dikatakan innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian lihat, angan-angannya tadi kan muharrar. Muharrar itu pengabdi kepada Allah, dan harapannya Hamna, seorang yang solihah tadi, harapannya itu lahir anak laki, mengabdi kepada Allah untuk menjaga Baitul Maqdis. Lah menjaga Baitul Maqdis itu harus laki-laki, maka yang diharapkan adalah keluar lahir anak laki-laki. Ternyata apakah Allah Ta'ala jawab? Allah Ta'ala jawab sebagian doanya, dan Allah Ta'ala tidak jawab sebagian doanya. Bukan berarti Allah Ta'ala tidak cinta kepada Hamna, padahal kita tahu Hamna seorang yang solihah. Begitulah Allah Ta'ala menjawab doa seorang hamba. Sebagian dikasih, sebagian nggak dikasih, untuk menguji supaya naik kelas lagi. Oke ya. Apa Allah Ta'ala menjawab? Falamma wadu'atha. Ternyata ketika dilahirkan, yang kelahir bukan laki tapi perempuan. Wes kadung beli aksesoris biru-biru, beli sepatu biru, beli kaosnya gambar Power Ranger, wis lanang kabeh di USG ping 4, ping 10, bahkan suaminya dokter apa namanya? Dokter anak, jadi setiap minggu itu di USG terus. Semuanya kelihatannya laki. Lah kok lahir bubar. Masya Allah. Terjadi itu, Bu. Terjadi. Kalau di USG perempuan keluar laki itu kan lumrah ya. Tapi kalau di USG laki ternyata perempuan itu. Tapi kan subhanallah ya, ternyata emang betul-betul janji Allah Ta'ala itu ada 5 hal yang tidak diketahui kecuali Allah yang punya kehendak. Salah satunya adalah mafil arham, apa yang ada di rahim. Ternyata yang keluar adalah perempuan, bukan laki. Apakah ketika itu Hamnah mengeluh, sakit hati, ya Allah, wis kadung angen-angen lanang, anak barep. Apa bahasa kalau anak laki pertama itu apa? Bahasa Jawanya itu apa Bu biasanya? Anak sulung atau jaler ya? Anak lanang. Wes pokoknya anak lanang, wis karepe kepengin anak lanang, bapak wis angen-angen dadi pemain sepak bola. Ternyata yang keluar perempuan. Apakah Hamnah ketika itu sedih? Maka dikatakan, qalat, beliau tetap mengatakan, Robbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Ya Allah, ternyata yang tak lahirkan ini perempuan. Dan engkau ya Allah lebih mengetahui daripada aku tentang apa yang aku keluarkan dan tentang apa manfaat dari atau hikmah dari apa yang aku keluarkan. Ini keimanan dan kesolihan ini Bu. Betul, kesolahan, kebaikan. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang ternyata beda dengan harapan kita, langsung kita kembalikan, ya Allah, aku tahu ya Allah. Aku tahu kalau engkau itu lebih mengetahui dari apa yang aku dapatkan. Dan engkau lebih mengetahui terhadap hikmah yang engkau persiapkan. Dan akhirnya Hamnah mengatakan walaysa dzakaru kal untha, dan yang lebih jelas laki itu tidak sama dengan perempuan. Kalau tadi harapan saya keluar laki untuk bisa menjadi pengabdimu, diletakkan di Baitul Maqdis, tapi kalau perempuan ya nggak bisa jadi takmir masjid, bisanya jadi panitia majelis taklim. Kalau takmir masjid laki, tadi saya pengennya menjadi takmir masjid Al-Ikhlas. Ini masjid Al-Ikhlas ya?
Ya. Ternyata perempuan, ya sudah jadi pengurus majelis taklim kurma 2.100. Ya nanti cucunya maksudnya, anaknya. Ala kulli hal gitu ya. Umpama ada gitulah yang terjadi. Kata walaisa dzakaru kal untha, ya beda ya Allah. Tadi harapan saya kalau laki seperti ini, kalau perempuan ya saya nggak tahu, wallahu a'lam. Gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Hamna. Wa inni, akhirnya kata Hamna, wa inni samaituha Maryam. Ya sudahlah, karena perempuan yang lahir, saya kasih nama dia Maryam namanya. Setelah saya kasih nama dia Maryam, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya nggak tahu ini bagaimana ke depan. Yang penting saya pasrah kepadamu dan saya berlindung kepadamu untuknya dan untuk keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Itulah yang disampaikan di dalam doanya Hamna. Itu doa yang luar biasa. Akhirnya betul-betul apakah Allah Ta'ala menjawab doa Hamna tersebut? Dijawab sama Allah Ta'ala di ayat selanjutnya ke-37. Allah Ta'ala mengatakan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Allah Ta'ala menerima doa Hamnah sang ibu Maryam dengan dengan penerimaan dan jawaban yang baik. Nanti kita lihat apa sih jawaban Allah Ta'ala dari doa Hamnah tersebut. Apa doa baiknya, apa jawaban baiknya. Kemudian juga Allah Ta'ala mengatakan wa ambataha nabatan hasana. Diterima doanya dengan baik dan Allah Ta'ala sendiri yang menjamin anaknya Hamnah atas doanya Hamnah. Ya, Allah Ta'ala yang menjamin untuk ditumbuhkan menjadi tumbuh yang baik. Jadi mendidik anak itu ternyata yang bikin sulit kita itu adalah ketika kita nggak pasrahkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bingung untuk ngurusi sendiri, jadi sulit anak itu berkembangnya. Tapi ketika anak itu kita pasrahkan kepada Allah, ya Allah, aku ini nggak mampu, bantu aku untuk bisa mendidik anakku ini. Maka Allah Ta'ala akan turun untuk membantu mendidiknya. Dan itulah yang terjadi pada Hamnah untuk putrinya yaitu Maryam. Sekarang apa jawabannya? Ada 3. Ya, ini paling 3, ada 3 jawaban dari Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada anaknya Hamnah. Di ayat selanjutnya. Enggak, di ayat yang sama tapi di kalimat selanjutnya. Wa ambataha nabatan hasanah. Kemudian apa hasilnya? Yang pertama, wa kaffalaha Zakaria. Yang tadinya mestinya Maryam itu dididik oleh ayahnya Imran, tapi qadarullah Imran Allah Ta'ala ambil, meninggal, maka Allah Ta'ala gantikan kepada Maryam pendidik yang lebih baik daripada ayahnya. Siapa dia? Zakaria, Nabi Zakaria. Itu Bu, manfaat ketika kita menjadi seorang ibu yang kita pasrahkan, kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala menjaga pendidikan anak kita. Maka nanti anak kita itu akan Allah Ta'ala kirimkan guru-guru yang baik untuk anak kita. Kita masukkan ke dalam sebuah pendidikan, kita nggak tahu siapa gurunya. Mendadak nanti Allah Ta'ala akan kirimkan guru yang baik untuk anak kita. Sebagaimana Maryam dikirimkan oleh Allah untuknya Nabi Zakaria untuk mendidik Maryam. Pertama, wa kaffalaha Zakaria. Kemudian yang kedua, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqa. Kemudian kan Nabi Zakaria itu siapa dia dibanding Maryam? Nabi Zakaria itu adalah suaminya saudaranya Hamnah. Paham ya? Zakaria itu adalah suaminya saudaranya ibunya atau neneknya Nabi Isa. Coba malam bulat. Ya Maryam. Jadi
suami buleknya Maryam, gitulah. Suami buleknya, nggak tahu bule atau bude ya, pokoknya iparnya Hamna. Ya, suami saudaranya Hamna. Nah, Nabi Zakaria itu dia yang menjaga Baitul Maqdis, sehingga Maryam yang di dalam dalam asuhannya, akhirnya Maryam dibawa ke Baitul Maqdis sesuai dengan harapan ibunya, dibawa ke mihrab ke Baitul Maqdis. Gitu ya. Itu yang kedua. Jadi diletakkan, yang pertama mendapatkan pendidik yang baik, yang kedua hasil dari pendidikan Allah, yang kedua Maryam anaknya Hamna diletakkan di lingkungan yang baik, yaitu di Baitul Maqdis. Jadi itu hasilnya, yang pertama mendapatkan pendidik yang baik, yang kedua mendapatkan lingkungan yang baik. Yang ketiga, kata Allah Ta'ala, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ya, ada rizkinya. Qala ya Maryam, sampai Nabi Zakaria itu heran. Setiap masuk mihrab, di situ ada Maryam nggak keluar. Kemudian Nabi Zakaria mengatakan, ya Maryam, anna laki hadza. Ini dari mana ini makanan ini? Kok ono duren padahal gak musim duren? Kok ada mangga padahal gak musim mangga? Istilahnya seperti itu. Kok ada sesuatu yang gak musimnya sekarang? Qalat, apa kata Maryam? Huwa min indillah. Ini dari Allah Ta'ala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi yang ketiga adalah jawaban Allah, anak itu akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka. Gak usah khawatir terhadap rizki. Kadang kita mikir untuk anak kita, piye anakku yo, sok jadi wong pinter, kerjaane tepak, gajine banyak. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, iso rabi, mosok akeh. Ya Rabbi. Nikah satu tapi awet, kan gitu kan, umpama. Kadang kita berharap seperti itu supaya anak kita bisa kerja dengan baik, dapat uang banyak. Tapi coba kita pasrahkan kepada Allah. Allah Ta'ala akan mengirimkan untuknya rizki yang tidak disangka-sangka oleh Allah. Maka itulah hasil dari doanya Ibu Hamna, ya, Siti Hamna, atas lahirnya Maryam, dan Allah Ta'ala mengirimkan pendidikan yang baik untuk Maryam. Pertama, tadi apa? Mendapatkan pendidik yang baik. Yang kedua, mendapatkan lingkungan yang baik. Yang ketiga, mendapatkan rizki tidak disangka. Taib. Maka setelah itu Maryam tumbuh dewasa sampai pada kejadian bagaimana ketika setelah dididik oleh Nabi Zakaria. Dan juga ini menarik juga ya kalau cerita Nabi Zakaria. Bahkan Nabi Zakaria itu ketika itu nggak punya anak sampai umurnya dewasa, sampai tua lah. Bahkan diceritakan wasta'ala ra'su syaiba, sampai rambutnya itu putih, banyak putihnya. Bahkan istrinya dikatakan mandul, wis gak punya harapan punya anak. Ternyata dibalik amal soleh yang dilakukan Nabi Zakaria untuk bisa mengasuh anak saudaranya, sehingga itulah yang menjadi sebab nanti karena kebaikan Nabi Zakaria terhadap anak saudara, akhirnya Nabi Zakaria mendapatkan karunia anak. Biasanya gitu kan, itu kan istilah orang Indonesia ya, mancing-mancing. Mancing gendong anake tonggo, mancing gendong anake dulure. Bisakah itu terjadi? Ada yang bilang, "Yo tahayul kayak gitu." Bisa terjadi, Bu. Atas apa terjadinya? Bukan karena nular ya. Nggak ada nular, itu namanya kuasa Allah. Apa yang terjadi? Paling tidak ketika seorang ibu gendong itu kan yang naik adalah hormonnya. Hormon kebahagiaan, optimismenya, kepositifannya, semangatnya, itu yang terbangun. Akhirnya dari hormon-hormon yang baik itu meningkat, akhirnya sampai dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Dan itu terjadi.
Baik, ala kulli hal itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Kemudian kita kembali ke Siti Maryam. Maryam itu ketika Siti Maryam tumbuh dewasa, maka di situ ada kepribadian-kepribadian yang menarik dari Siti Maryam. Yang Allah Subhanahu wa taala pun juga muliakan Siti Maryam dibanding perempuan yang lain. Ada dua keutamaan yang Allah taala angkat dari Maryam. Keutamaan yang pertama yaitu Maryam dipilih oleh Allah Allah Ta'ala memilih Maryam menjadi seorang yang dididik dari keluarga yang baik tadi. Keluarganya Imran dan keluarganya Nabi Zakaria yang mendidik Maryam. Pertama, Allah Ta'ala muliakan Maryam dengan dua keluarga pendidik yang baik. Keluarganya Imran dan keluarganya Nabi Zakaria. Yang kedua, Allah Ta'ala muliakan Maryam dengan memiliki anak dengan penuh kesucian tanpa dihubungi oleh seorang lelaki siapapun. Bahkan beliau bisa punya anak tanpa seorang ayah. Betul-betul itu karunia Allah, dan Allah Ta'ala sedang memberikan kuasanya, bahwasanya Allah Ta'ala itu mampu untuk mengadakan seseorang tidak harus ada ayah dan ibunya. Kan gitu kan? Allah Ta'ala mampu untuk menciptakan manusia tanpa ayah dan tanpa ibu. Siapa dia? Nabi Adam. Allah Ta'ala mampu untuk menciptakan manusia tanpa ayah, hanya ibu, yaitu Nabi Isa. Allah Ta'ala mampu untuk menciptakan manusia tanpa ibu, hanya ayah, siapa? Hawa. Apalagi menciptakan dari dua pasang yang ada. Maka nggak perlu untuk pesimis bagi yang belum punya anak sampai di usia lanjut. Tetap optimis saja kepada Allah, prasangka baik. Karena Allah Ta'ala maha kuasa untuk memberikan itu semuanya. Kadang yang bikin gagal itu prasangka baik kita. Sebagaimana Nabi Zakaria itu ketika berdoa kepada Allah, beliau mengatakan, walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku itu nggak pernah mengeluh terhadap doaku kepadamu. Minta saja, nanti Allah Ta'ala akan berikan. Kalau ada yang mengatakan 40 ke atas menupus, ya betul ya istilahnya ya. Khadijah itu istri Nabi, nikah sama Nabi umur berapa? 40. Setelah itu punya anak berapa? 6. Kalau 7 itu anaknya Maria Kiptia. Berapa? 6. Maka para ibu yang sudah 40 ke atas masih bisa. Ayo tambah 7 lagi, 8 lagi. Masih bisa. Itu Khadijah bisa. Ya. Ustaz, itu kan orang dulu, orang sekarang beda. Ya itulah, mindset itu yang membuat kita beda. Orang yang ngasih karunia itu Allah. Allah Ta'ala bisa memberikan sesuatu. Ya kan? Dengan hal yang tidak mungkin Allah Ta'ala bisa. Maka yang bikin nggak mungkin itu prasangka kita. Kalau kita betul-betul husnudon, ikhtiar dengan baik, kita pasrahkan kepada Allah. Bukan sekedar kita minta gecek, enggak. Ya Allah, mudah-mudahan aku ini pengen mendapatkan karunia anak, supaya dengan anakku nanti saya punya investasi kebaikan, kebermanfaatan, pengen ini dan itu. Nah, gitu. Jadi nanti insya Allah semoga menjadi kebaikan bagi orang tersebut. Kemudian Allah Ta'ala memberikan karunia anak untuknya. Artinya tidak ada yang tidak mungkin. Oke, sekarang kita belajar tentang kepribadian Maryam. Singkat-singkat saja ya. Ada 9. Masya Allah. Ada 9. Jenengan buka surat Maryam ayat 16. Surat Maryam ayat 16. Di situ nanti banyak, itu tadi yang kita kisahkan adalah bagaimana perjalanan sampai menjadi sosok Maryam. Sekarang adalah tentang pembahasan kepribadian Maryam itu sendiri bagaimana. Ada 9. Itu semuanya tertera pada surat Maryam ayat 16. Surat ke-19. Oke. Yang pertama,
Allah Ta'ala mengatakan, "Wadkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang Maryam, ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Arti pengasingan itu artinya Maryam sebagai sosok wanita, kepribadian pertama yang ia miliki adalah beliau seorang wanita yang bisa untuk menjaga diri dan kehormatan. Ya, ini kepribadian wanita pertama dari Maryam, yaitu sifat menjaga diri dan menjaga kehormatan. Bagaimana betul-betul Maryam itu di dalam mihrab. Sudah di dalam mihrab, ternyata ada isu yang nggak baik, itu pun juga tetap masih kena fitnah. Orang masih nggak percaya, padahal yo anteng di dalam rumah, nggak pernah keluar. Kok subhanallah tahu-tahu perutnya besar. Akhirnya isu terjadi ketika itu pada Maryam. Itu sudah menjaga diri masih ada isu, apalagi anak yang nggak dijaga. Jarang di rumah, setiap malam keluyuran, pagi jadi malam, malam jadi pagi. Ya, mata-mata kelelawar ya, kalau malam pewadang. Nanti kalau pulang subuh, tahu-tahu belum nikah perutnya sudah, Masya Allah. Maka hati-hati ya, otomatis akan menjadi fitnah. Maka sifat pertama seorang wanita adalah menjaga diri dan kehormatan, sebagaimana Siti Maryam. Kemudian yang kedua, yaitu sifat takut kepada Allah dan memiliki rasa malu yang tinggi. Takut kepada Allah dan memiliki rasa malu yang tinggi. Itu di ayat selanjutnya, fattakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Jadi ketika Siti Maryam itu di dalam mihrab, ujuk-ujuk ada orang laki datang. Yang ganteng otomatis lanang itu, lakinya itu. Siapa dia? Ketika itu Maryam nggak tahu siapa ini. Maka ketika itu Maryam langsung fattakhadat min dunihim hijaba, langsung ditutup karena rasa malunya. Begitulah kepribadian Maryam, malu karena ada orang yang masuk. Kata Allah, fa arsalna ilaiha ruhana. Ternyata yang dikirim oleh Allah adalah malaikat yang menjelma menjadi manusia. Kemudian Maryam apa yang dikatakan pas ngelihat laki ganteng ini? Bukan malah salting. Mumpung ganteng ya, Tat. Jarang ya delok kok ngene. Apa yang dikatakan Maryam ketika itu? Kata Maryam, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kuntu taqiya. Ya, in kunta taqiya. Apa yang dikatakan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, aku takut atas godaan dan ujian ini. Lihat Bu ya, ngapunten ya, ini saya sampaikan di kajian ibu-ibu untuk kita buat pelajaran. Bu, cari di Quran, laki-laki tergoda sama perempuan melebihi perempuan tergoda oleh laki-laki. Kan kita tahu ya, dalam kondisi kita kan seakan-akan laki-laki lebih banyak tergoda terhadap perempuan kan? Tapi secara fakta yang di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala kisahkan, itu malah perempuan kalau tergoda oleh laki-laki, itu lebih nggak kuasa daripada laki-laki. Dalilnya mana? Itu perempuan-perempuannya, teman-temannya Zulaikha itu. Nggak ada ceritanya laki sampai kebeler ngelihat perempuan tuh nggak ada, Bu. Ya kan? Tapi yang terjadi malah perempuan sampai kebeler tangannya gara-gara ngelihat laki-laki. Itu artinya apa? Bukan hanya laki-laki yang harus menundukkan pandangan. Maaf ya, giliran laki ngelihat yang nggak baik, pakaian yang seksi, ditutupi matanya. Giliran perempuan ngelihat adire keweker, nggak pakai baju, cuman kayaknya nggak ada apa-apa. Nah, itu juga masalah, gitu nggih? Ini kan jelas ya, kalau di Al-Quran menjelaskan itu berarti ada sisi perempuan yang harus dijaga.
perempuan itu harus wajib punya malu. Karena dengan malulah nanti akan mengantarkan dia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu keimanan dan keyakinan pada kuasa Allah. Kepribadiannya Maryam, iman dan yakin kepada kuasa Allah. Ketika itu kata malaikat, malaikat itu bilang, innama ana rasulu rabbika li ahabalaki gulaman zakiyah. Saya ini dikirim oleh Allah untuk memberikan anak kepadamu. Maryam yo kaget, padahal nggak ada laki yang pernah menyentuhku. Bagaimana aku tahu-tahu punya anak? Wah, tahu-tahu disogoi sesuatu yang besar. Kaget Maryam. Makanya Maryam mengatakan, qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni basyarun walam aku bagia. Saya itu nggak ada saya itu nggak pernah melakukan keburukan, bahkan laki pun nggak ada yang pernah menyentuhku. Maka itulah yang menjadikan Maryam itu punya keyakinan dan keimanan. Keimanan dan kuasa Allah itu maksudnya gini loh. Ketika Maryam itu dikasih janji oleh Allah dengan sesuatu yang, apa saya bisa seperti itu? Padahal selama ini saya betul-betul menjaga keimanan saya untuk menjaga diri, dan saya betul-betul nggak ada laki yang pernah menyentuhku. Ya, naudzubillah, zaman sekarang kadang anak perempuan tahu-tahu meteng, itu bukan soal dia pernah bergaul atau tidak, malah bingung iki bapak sopo yo iki. Naudzubillah. Maka perlu dijaga. Itu ketiga, keimanan. Keempat, kepribadiannya Maryam adalah sabar dan tabah dalam ujian Allah. Ya. Sabar dan tabah. Bayangkan, Maryam sudah betul-betul menjaga diri, sudah menjaga kehormatan, ternyata diuji Allah dengan hal yang bagi manusia nggak masuk akal. Dan itu betul-betul sampai akhir zaman nggak ada. Bisa punya anak tanpa suami. Tapi dengan ujian tersebut tetap Maryam sabar. Sabar dan tabah. Apa katanya dalam ayat ke-22? Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Artinya ketika itu terjadi, maka Maryam mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh supaya tidak terjadi fitnah. Tetap sabar beliau, nggak digugurkan anaknya, tetap dijaga dan diasingkan untuk tidak terjadi fitnah. Kemudian yang kelima, kepribadiannya adalah beliau itu ketika mendapatkan ujian sudah berikhtiar untuk menjaga diri, tapi karena itu ujian dari Allah, maka beliau juga mengaduh kepada Allah Subhanahu wa taala dari ujian yang dialami. Jadi kepribadian perempuan itu kalau dapat masalah, ikhtiar sambil ngadu kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, aku tahu ujian ini datangnya dari Engkau dan aku tahu Engkaulah yang mampu memberikan solusi ini. Kadang namanya solusi itu nggak jauh, tinggal sedikit saja. Tapi karena Allah Ta'ala nggak sikap, akhirnya solusi itu nggak kelihatan. Tapi ketika Allah Ta'ala buka, akhirnya solusinya kelihatan. Maka yang kelima, kepribadiannya adalah mengadu kepada Allah di saat sulit. Itulah kebiasaan Maryam untuk mengadu kepada Allah. Berdoa, bermunajat kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Maryam? Maryam mengatakan, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ini ujian. Ya Allah. Kadang kita ini banyak dosa, ketika diuji itu pun saya enggak terima. Ya Allah, kok ngene men dosa apa? Padahal dosane wis akeh. Itu pun saya enggak terima, ya kan? Masa yo ngene men ujianmu ya Allah, padahal dosaku ya akeh ya. Apalagi Maryam, Bu, nggak pernah melakukan kesalahan.
Yo nggak pernah berhubungan sama lelaki, ternyata diuji oleh Allah dan itu mengandung, perutnya juga besar. Bagaimana keadaan seperti itu? Ya otomatis kaget Maryam. Maryam mengatakan, laitani mitu qabla hadza. Ya seandainya saya bisa mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, atau saya dilupakan sajalah. Ini ujian berat, nggak pernah dilakukan. Mending kalau pernah dilakukan. Makanya Bu, naudzubillah lah. Kenapa hukuman orang yang selingkuh atau orang yang harus berhubungan badan dengan orang lain sedangkan dia berkeluarga, hukumannya dalam Islam harus dirajam, dilempari batu sampai mati? Kenapa harus seperti itu? Apa Islam kejam? Enggak. Kenapa? Tadaburnya adalah, berarti gini, ketika Allah Ta'ala kasih hukuman, berarti hukuman itu lebih baik dari dia. Artinya apa? Seumpama orang itu harus hidup, maka hidupnya lebih berat daripada dia harus dilempari batu sampai mati. Kenapa? Karena dia hidup harus menanggung beban dosa, hidup dengan memegang beban kehormatan istrinya, kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya. Maka beban hidup orang yang selingkuh ketika dia berkeluarga itu lebih besar daripada beban dia harus mendapatkan lemparan batu sampai mati. Makanya ini bahaya. Maka itulah yang terjadi kepada Maryam, mengaduh kepada Allah atas kesulitan tersebut. Ya, tetap berdoa kepada Allah. Yang keenam, kepribadiannya adalah tawakal dan taat kepada perintah Allah. Ya, tetap tawakal. Sudah mengadu kepada Allah, ya sudah, setelah ngadu ya sudah tawakal kepada Allah dengan apa yang dia alami, diuji. Ketika itu bayangkan Maryam sudah perutnya udah besar, udah takut. Kemudian saat dia harus melahirkan, bagaimana coba? Dia mau melahirkan ke bidan, bidannya ya heran pas nulis berkas nama ayahnya nggak ada. Ini ayahnya siapa? Sulit. Dan Maryam ketika itu ya harus minta tolong kepada siapa? Beliau tetap tawakal dan taat kepada Allah. Maka Allah lah yang memerintahkan Maryam ketika itu untuk melahirkan anaknya sendiri. Bayangkan. Apa kata Allah Ta'ala? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiya. Ini mungkin jenengan ada yang pernah dengar ya, metode melahirkan, metode Maryam. Megang pohon kurma, ya gitulah, jenengan nanti yang tahu, ini enaknya ibu-ibu yang ceritain. Sungkan lah cerita Bu. Baik. Ya kira-kira gitulah ya. Tapi intinya gini, bayangkan Bu ya. Kurma itu, kemarin pertemuan sebelumnya ada yang cerita tentang pohon kurma ya. Bayangkan, ini pohon kurma, kurmanya bukan kurma mateng loh ya. Kurma setengah mateng, rutoban jani. Namanya buah kalau setengah mateng, itu kira-kira kalau digoyang pohonnya jatuh nggak? Kalau mateng, jatuh kan? Jenengan kalau nggak percaya nanti kalau nyari pohon kurma nggak ada, coba pohon duren, jenengan gini. Ya kalau nggak ketemu pohon kurma, ya kan duren ada ya. Oh mangga ya, mangga. Pas musim mangga. Ataupun pohon kelapa ya. Coba. Kira-kira bisa nggak Bu jatuh Bu? Kalau masih muda. Tapi Maryam disuruh untuk menggoyangkan pohon kurma yang muda. Kira-kira bisa jatuh? Nggak bisa. Tapi kenapa Allah Ta'ala perintahkan? Karena soal hamba itu adalah menjalankan perintah Allah saja, nggak usah mikiri hasilnya. Nanti hasil Allah Ta'ala yang memberi. Secara logika nggak masuk akal. Maryam kalau engkel-engkelan Nabi Allah Ta'ala, ya gak dadi, gak lahir anaknya. Lah ya Allah, ini J6 ya rutope. Tak goyang sampai gimana pun ya nggak bisa tumbang. Tapi karena perintah Allah tetap dijalankan, akhirnya jatuh. Dan itulah yang dilakukan, tawakal dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yang dilakukan kepribadian Maryam adalah menjaga lisan dan memilih diam dari perdebatan. Kalau emang sudah diuji oleh Allah,
kemudian sudah tawakal kepada Allah, masih ada isu-isu yang buruk, ya sudahlah, diam saja. Diam, jaga lisan. Kalau klarifikasi yang baik. Kalau tidak, cukup diam. Itulah yang dilakukan sebagaimana isu yang terjadi pada Bunda Aisyah. Beliau mengambil diam. Dan itulah contoh ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh memberikan isu yang baik, yang buruk, dibilang salama. Dah, diam saja. Ya, tarkul jawab alal jahili, jawab, diam saja lebih baik. Dan itu yang dilakukan oleh Maryam. Fakuli inni nadartu lirrahman falan ukallimal yauma insiya. Maka ketika itu Maryam lebih mengambil diam. Kemudian yang kedelapan, kepribadiannya adalah menjadi sumber kemuliaan bagi anak. Ya, ketika beliau menjadi seorang ibu harus melahirkan, kemudian dia harus diam terhadap isu karena kesolehannya, kebaikannya Maryam. Akhirnya Maryam mampu melahirkan anak yang baik. Siapa yang dilahirkan? Nabi Isa. Ketika itu udah lahir digendong anaknya. Akhirnya Maryam harus ketemu dengan orang ketika itu. Maka orang-orang itu bertanya, ini anak sapa iki? Siapa bapaknya? Maryam juga nggak bisa jawab, Ibu. Gimana mau bilang? Nggak ada bapaknya, yo. Gimana cara jawabnya? Sehingga Maryam ketika itu ya akhirnya harus diam. Gak bisa menjawab sepatah kata pun. Diam. Maka Allah Ta'ala kirimkan, ini loh manfaatnya. Ketika orang baik itu, kemudian dia diam, maka yang jawab nanti bukan dia yang harus menyelesaikan solusinya. Tapi Allah lah yang akan mendatangkan solusinya. Allah Ta'ala mendatangkan jawabannya. Bahkan Allah Ta'ala mendatangkan jawaban bagi Maryam dari anak yang tadinya tidak bisa bicara, bisa bicara. Akhirnya Isa yang kecil ketika itu menjawab masih dalam gendongannya, fil mahdi sobia, masih dalam gendongan ibunya. Kemudian ketika itu Nabi Isa mengatakan, qala inni Abdullah. Sayalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atu hayya. Dzalika Isa bin Maryam. Maka Nabi Isa menjawab, sayalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diutus menjadi nabi, saya ini lahir dalam keadaan selamat, nanti juga begitu, saya juga akan dimatikan, dan ini intinya semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Bu tadi ya, ketika kita melakukan kebaikan, ada isu, minta tolong kepada Allah, ucapkan yang baik, kalau tidak diam. Maka setelah itu nanti Allah Ta'ala yang akan memberikan solusi kepada orang yang baik. Kemudian yang kesembilan terakhir adalah bagaimana kepribadian Maryam tentang ikhlas dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penghambaan beliau kepada Allah, menjalankan semua peribadatan, menjalankan semua aktivitas perjalanan hidupnya untuk pengabdian kepada Allah. Sehingga Maryam dianugerahi seorang anak, bukan hanya anak yang anak yang soleh, tapi menjadi anak seorang nabi. Ya. Bahkan ada riwayat bahwasanya nanti di akhir zaman perempuan yang seperti Asia, seperti Maryam, nanti mereka semuanya akan menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam beberapa riwayat ya, meskipun masih banyak pertentangan khilafnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka itulah kepribadian-kepribadian yang baik yang bisa kita ambil dari Bunda
kita semuanya, yaitu Siti Maryam. Bagaimana beliau menjalankan hidup dengan penuh perjuangan, penuh ujian, tetapi bisa menjalankan dengan baik sampai Allah Ta'ala turunkan solusi yang terbaik untuk Maryam. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat, minta maaf kurang lebihnya. Semoga kepribadian dua perempuan yang mulia, Hawa dan Maryam, bisa kita terapkan dan masuk ke dalam hati kita. Semoga Allah Ta'ala jaga kita dan Allah Ta'ala kumpulkan kita semuanya dengan bunda kita, Bunda Hawa dan Bunda Maryam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke acara. Barakallahu fikum.